Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah update dari Daido lagi men. Ini brand tukang racun lagi. Dan hari ini saya sudah kedatangan satu buah reel Daido Baratus Extreme. Dan di sini untuk kontennya ini saya tidak akan membahas secara detail untuk si Daido Baratus Extreme ini. Saya akan lebih berfokus untuk membahas perubahan apa aja yang dibawa oleh si Daido Baratus sehingga dia menjadi namanya Extreme. Nah, di sini pun saya punya Daido Baratus. Ini untuk generasi keberapa ya? Kalau saya nggak salah ini bat kedua ya. Dan bat pertamanya itu Daido Baratus kalau nggak salah dia di HS. Kalau nggak saya lupa ingat juga sih. Karena ini udah keluar beberapa kali. Atau kalau nggak salah itu yang pertama dia keluar yang ada switch ya. Entahlah, saya juga udah lupa men. Oke, jadi langsung aja kita akan lihat dulu untuk spesifikasi dari kedua reel ini. Dia apakah ada perbedaan dari spesifikasinya. Di sini untuk ball bearing dia tetap menggunakan 7+1 ball bearing, gear ratio di 5.2/1 di PS ya, power speed. Max Track di sini menyesuaikan. Ini 6000 ya, lebih gede di 15 kilo, dan yang ini yang lama yang dahulu itu 7 kilo, ini di size 1000 aja. Line capacity nanti akan saya cek. Kemudian di sini untuk fitur-fiturnya antara kedua reel ini, di sini yang pertama ada perubahan dari segini nih. Ini brush gear. Kalau yang lama itu dia menggunakan zinc. Nah, ini dia menggunakan zinc ya. Kemudian power speed gear ratio 5.2 sama, kemudian reinforced power graphite 2 sama, kemudian di sini MTD maxi tune drag system sama, lalu 7 kilo. Nah, ini relatif tergantung ukuran. Kemudian menggunakan fitur 360 degrees water protection dari Daido sama ada juga. Kemudian di sini dia menggunakan CNC anodized aluminium spool sama ini stainless steel 7+1 stainless steel ball bearing. Ini mana ya? 7. Oh, ini dia. Ya, sama. Kemudian CNC anodized aluminium spool, handle computerized. Nah, oke. Jadi untuk perubahan yang dibawa pada reel ini dengan seri-seri Extreme yang sekarang ini banyak sekali kita dapati pada Daido ya. Yang saya temukan ini untuk Extreme kayaknya ada di Hydra Pro Extreme, kemudian ada juga di Osea Pro Extreme, dan sekarang Daido Baratus Extreme yang juga sama mengusung membawa bahan main gear berupa bahan brush men. Tapi nanti akan kita cek lagi di bagian dalamannya apakah akan ada perubahan dari internal partsnya dan juga yang pasti dari bahan body. Nah, di sini untuk bahan body dari Daido itu dia udah berubah men. Nanti akan kita lihat nih. Oke, jadi dalam pembelian untuk reel Daido Baratus Extreme ini, di sini kita dapat apa aja nih? Kita unboxing dulu ya. Saya juga belum lihat tuh reelnya ini, men. Nah, ini untuk reelnya. Dan reelnya ini duduk di bahan EVA lembut ya. Jadi dia nggak kemana-mana untuk reelnya, walaupun digoncang-goncang dia akan stay. Tapi tetap wajib harus ada tambahan box lagi biar pada waktu pengiriman akan lebih aman. Kemudian di bagian dalam kita dapat handle, ini round knob. Oh, ini model handlenya berbeda men. Kalau Baratus yang lama itu dia kayak itu ya, DSP single handle. Nah, ini dia ada motifnya di bagian samping. Kemudian ada dapat tutup spool cadangan juga. Saya lupa yang lama itu ada apa enggak men. Kayaknya sih yang lama nggak ada ya. Nah, kemudian di sini ada spare juga, clicker wire dan juga 2 buah washer untuk bagian ini clicker. Lalu ada stiker dari Daido. Nah, kemudian di sini juga ada skematik
Oke, dan sudah kosong di dalamnya, nggak ada apa-apa lagi. Jadi untuk reel Daido Baratus Extreme ini, dia hadir dalam 4 pilihan ukurannya. Kalau yang lama itu dia ada 5 pilihan ukuran. Jadi untuk yang ekstrim, dia mulai dari size 2000, 3000, 4000, dan juga 6000. Kalau yang lama itu yang 1000-nya ada. Nah ini dia, untuk Baratus yang lama, dia ada 1000-nya. Kalau yang baru dia nggak ada 1000-nya, men. Dan kemudian di sini kalau kita lihat dari bentuk fisik untuk reel ini, sekilas ini terlihat sama, nah nggak ada perbedaan sekilas ya. Tapi kalau kita perhatikan secara detail ada beberapa perubahan yang dibawa pada reel Daido Baratus Extreme ini. Yang pertama ada pada bagian spoolnya ini. Di lower spoolnya dia ada sedikit striping, aksen berwarna emas. Kalau yang lama itu dia kosong, polosan aja. Kemudian di bagian knob, nah ini juga untuk desainnya berbeda. Dia lebih ada motifnya di sini ya. Terlihat lebih garang, lebih mewah untuk motifnya ini. Kemudian di bagian body trim juga agak ada sedikit perbedaan. Nah, untuk Baratus Extreme, dia kayak ada diamond cut di bagian sini. Jadi terlihat dia lebih banyak sikunya. Kalau Baratus bat pertama ini dia kosong ya. Baratus Gen 1, men. Nah kemudian selebihnya daripada yang saya sebutkan tadi kayaknya yang lain semua sama. Nah kemudian untuk perbedaan lainnya yang ada pada Daido Baratus Extreme ini adalah pada bagian body untuk reelnya, men. Jadi untuk bahan body pada reel Daido Baratus ini dia sudah menggunakan bahan RPG2 terbaru, di mana RPG2 yang sekarang dengan RPG2 yang lama itu sudah berbeda untuk tingkat kekerasannya terutama, men. Jadi untuk reel seperti misalnya kayak Daido Helix, Dark Reaper, nah itu dia punya bahan RPG2 itu udah sangat kaku sekali dan sekarang juga diaplikasikan kepada Daido Baratus Extreme ini tuh. Untuk tingkat kekakuannya itu udah nampol banget. Nah, ini pergerakan bukan dari reel armnya, men. Ini pergerakan dari ini nih, dari body reel setnya ini, makanya dia bisa bergerak tuh. Ini untuk reel armnya sudah sangat kaku banget, bro. Jadi jelas ini terasa sangat berbeda sekali jika kita bandingkan dengan si RPG2 yang ada pada reel Daido Baratus yang lama ini. Yang baru terasa lebih keras dan juga terasa lebih kokoh. Kemudian untuk hal lain yang dibawa pada reel Daido Baratus Extreme ini adalah ada pada bagian jeroannya, yaitu di bagian drive gearnya. Dia sudah menggunakan bahan mangan atau bahan brass, tapi nanti akan kita cek lah satu persatu. Nah di sini untuk feel dulu yang saya rasain ya. Untuk si Baratus biasa ini masih smooth banget punya saya, men. Dan untuk Daido Baratus Extreme di sini mungkin karena dia size-nya lebih besar, makanya untuk feel guard-nya ada juga lebih berasa, men. Tapi feel smooth-nya itu berasa loh. Ini enak karena dia udah menggunakan gear mangan ya. Dan kalau saya bandingin sih dengan yang 1000, ya sebenarnya sih nggak bisa dibandingin ya. 1000 saya ini lebih smooth, tapi karena ini size lebih gede, pastinya beban retrieve-nya juga akan lebih gede. Dia akan menghasilkan getaran yang lebih tinggi. Tapi ini lumayan smooth untuk putarannya. Putaran kosong pun balance di sini, men. Tuh. Enak ini. Dan kemudian untuk yang lainnya sih paling saya akan cek dari line capacity ya untuk reel ini dan juga berat untuk reelnya, men. Jadi untuk reel Daido Baratus ini kebetulan saya nggak punya size 6000. Jadi saya nggak bisa bandingin. Saya cuma bisa bandingin ke kalian itu yang size 1000-nya ini aja. Nah ini untuk beratnya si Baratus Extreme. Size 6000 ada di sekitar 324 gram. Mungkin kalau yang lama akan ada di sekitar 300 gram lah, kurang lebih kayak gitu, men. Selisih di sekitar 20-an gram. Menimbang bahwa untuk reel ini dia sudah menggunakan bahan mangan. Nah kemudian untuk hal-hal umum lainnya yang ada pada reel ini adalah pada bagian reel ini tentunya dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi. Sama yang lama juga tidak menggunakan switch one way. Kemudian untuk rotor di sini untuk space-nya ada tipis. Tuh. Space-nya tipis, men. Untuk retrieve, jeda balik tidak terlalu berasa sih. Ada dikit aja, nggak terlalu berasa di sini. Masih enak sekali. Untuk handle, interchangeable. Handle-nya pakai one piece. Knob pakai round. Knobnya interchangeable pastinya, men. Line capacity, di sini akan saya coba bacain dulu ya. Untuk line capacity-nya
Di size 6000 dia menggunakan, jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,35 mili masuk 210 meter, 0,40 mili masuk 160 meter, dan 0,45 mili masuk 200 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 130 meter PE berdiameter 0,50 mili atau setara dengan PE 8 ke dalam reel Baratus Extreme size 6000, dan di sini untuk hasil spooling rata ya, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi. Kemudian kita akan coba bongkar dan kita akan lihat untuk internal parts dari reel Daido Baratus Extreme ini. Di sini kita akan buka satu persatu. Untuk spoolnya ini pastinya dia udah disupport dengan ball bearing support seharusnya sih. Nah, ini udah ada ball bearing supportnya di sini. Untuk ball bearing ini menggunakan stainless steel ball bearing. Nah, kemudian di bagian spoolnya ini dia juga sudah disupport dengan satu buah shaft support, heavy duty shaft support di sini, dan dengan adanya shaft supportnya ini dia akan membuat kinerja dari spoolnya itu menjadi lebih tahan lama, terutama pada saat kita menggunakan reel ini untuk kerja keras narik beban yang besar. Lalu di bagian drag system, di sini drag systemnya terdiri dari beberapa layer ya. Untuk drag systemnya terlihat cukup slim di sini Mamen. Nah, ini dia. Ini drag systemnya kalau saya bandingin dengan yang lama, kalau yang lama itu dia drag systemnya gede-gede loh. Tapi nggak masalah sih, selama drag systemnya itu bisa stabil, ya nggak apa-apa. Mau dragnya kecil, gede, gimana pun nggak masalah Mamen. Toh kalau kita lihat dari brand internasional pun untuk dragnya itu di bagian washer-washernya ini itu juga kecil-kecil sekali Mamen. Dan mereka bisa memberikan performance drag yang bagus kalau dia presisi ya. Dan di sini dia menggunakan 6 layer untuk si Baratus ini. Ada 3 buah drag washer berbahan karbon, karbonnya Maxitune karbon. Ini udah menggunakan karbon premium. Ada 2 drag washernya ini yang ukurannya berbeda, dan satu dia agak tebal di sini Mamen. Dan saya lupa yang tebalnya ini posisinya di mana. Haha. Dan kemudian juga di sini ada 2 dishwasher berbahan stainless steel, dan juga ada 1 key washer berbahan stainless steel. Dan untuk max drag size 6000 itu ada di sekitar 15 kg. Kemudian untuk kinerja dari drag sistemnya, untuk setelan rendah di sini semut Mamen. Enak sekali. Kemudian untuk setelan besarnya, ya ini juga semut. Yap. Oke, ini smooth Mamen, tidak ada pergesekan berarti atau tidak ada lonjakan berarti dari posisi dragnya diam ke dragnya bekerja. Ini enteng banget, smooth sekali. Nah, kemudian untuk bagian clickernya, di sini dia menggunakan clicker dengan tipe advance. Untuk clickernya dia menggunakan tipe flat clicker wire-nya. Kemudian untuk housing clicker, di sini dia pakai sistem scrub. Saya mau cek. Yang lama ini dia pakai sistem apa ya? Yang lama dia masih pakai sistem seng Mamen, pemasangan seng. Nah, jadi tentunya dengan sistem scrub seperti ini, dia akan lebih presisi. Jadi pada bagian housing clickernya ini dia benar-benar akan berada di bagian paling tengah untuk porosnya. Dan untuk efeknya nanti untuk suara clicker yang dihasilkan nanti dia akan selalu stabil Mamen. Nah, dia akan selalu stabil posisi putaran spool kemana aja. Jika kita menggunakan tipe seng seperti ini, jika pemasangannya dia tidak rapi atau tidak rata, ataupun kalau seandainya bagian sengnya ini ada sedikit bengkok, itu tentunya dia akan menghasilkan suara clicker yang tidak rata ya. Jadi dia kadang ada kecil, ada gede. Bahkan pernah saya temukan clickernya itu sebelah bunyi, sebelah nggak bunyi Mamen. Saking rapinya dalam pemasangan untuk seng housing clickernya itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, jadi dengan sistem seperti ini dia akan jadi lebih presisi. Terus untuk finishing juga tentunya akan jadi lebih rapi Mamen. Di sini untuk feel, pergesekan clicker wire ke bagian housing clickernya terasa lembut, tidak ada pergesekan berarti sih. Untuk suara clicker yang dihasilkan terdengar terdengar enak di telinga Mamen. Suaranya tuh ngerepet sekali Mamen. Dan kalau saya kasih nilai ya, untuk suara clickernya ini dari 1 sampai 10 itu di 7 sampai 8, dan kita dengar dulu untuk track clicker sound dari reel Baratus Extreme ini. Tingkat suara drag clicker sound Daido Baratus Extreme ada di 78,4 desibel. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk bongkar reel ini. Di sini untuk bagian atas
di support bearingnya ini udah ada satu buah karet seal. Kemudian untuk ball bearing supportnya, saya akan cek apakah ini stainless steel atau bukan. Yap, ini udah menggunakan stainless steel, men. Kemudian ini untuk bagian shaft supportnya. Oke. Kemudian untuk reel ini di bagian rotornya ini dia juga sudah diberikan cover rotor. Kalau yang lama itu dia belum ada cover rotornya. Cuma saya lupa untuk Baratus ini apakah dia udah ada di update untuk cover rotornya, karena kemarin kalau nggak salah tuh dari Bison, kemudian apalagi ya, Bison, Predator itu udah diupdate semua untuk cover rotornya ini. Jadi dengan ada cover rotor ini nanti di bagian sini dia ada karet sealnya. Jadi air tidak bisa ngerembes masuk dari bagian sini. Dan di rotor nutnya pun harusnya dia ada karet sealnya juga, men. Nah ini dia. Jadi di bagian bawah sini ini ada karet sealnya. Tuh. Ini fungsinya untuk mencegah air masuk dari bagian samping, dan juga di bagian ini main shaft dia udah dilapisin dengan karet seal juga ini nih. Jadi air itu kalau ngikut dari main shaft, seandainya ada masuk cipratan air ya, dia ketemu main shaft, jadi dia ketahan sama sini. Jadi nggak 100% air akan masuk. Dan juga kalau kita lihat dari bentukan untuk spool pada reel ini terbilang ini cukup rapat. Jadi untuk lubang-lubangnya ini kecil. Nah jadi kalau ada cipratan air tentunya rock dari spoolnya ini dia akan menahan air banyak sekali. Paling akan masuk dikit aja melalui lubang-lubang kecil hiasan pada bagian spoolnya ini. Dan nanti untuk airnya itu tertahan lagi oleh dua sistem ini, men. Ada rotor cover dan juga ada seal system. Seal systemnya juga ada dua. Jadi pastinya akan lebih oke ya, lebih mantap. Nah kemudian di bagian line roller ini presisi, men. Tidak ada pergerakan. Line roller terasa cukup sensitif juga di sini. Kemudian di sini untuk line roller dia menggunakan bahan stainless steel, dan untuk line rollernya dia disupport dengan satu buah ball bearing. Untuk ball bearingnya di sini dia menggunakan tipe shield ball bearing, dan ball bearingnya ini akan saya ukur size-nya itu ada di 5 kali 8 kali 2,5. Kemudian untuk line roller pun sudah saya cek ya, untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Nah, di sini pada bagian pemasangan untuk main shaft sudah sangat baik sekali ya. Main shaftnya ini masuk dalam sekali dan dikunci dengan skrup. Jadi untuk pegangan antara main shaft ke bagian oscillating slider ini udah kokoh, men. Kemudian di bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan stainless steel tentunya. Untuk main shaftnya tebel dan bongsor, udah pasti maksimal untuk kekuatannya. Kemudian di bagian one way system ini dia terdiri dari beberapa spare part. Ada washer satu piece, kemudian ada ball bearing. Ini dia untuk ball bearingnya. Ball bearingnya jelas ini stainless steel ball bearing ya, udah kinclong banget. Ada babysitter. Kemudian di sini ada one way. Untuk one way-nya, oh ya, di bagian sini ada washer lagi. Lalu di bagian bawah ada washer lagi. Jadi dia di setiap satu lapisan dia diberikan satu washer. Nah kemudian di sini ada one way clutch. Oh ada satu washer lagi di sini. Oh berarti di bagian paling bawah itu dia ada dua ini ya, dua washer ya. Iya benar, di bagian paling bawah itu ada dua washer. Nah kemudian di sini ada one way clutch dan kemudian ada ball bearing. Ball bearingnya sudah menggunakan ball bearing satu arah, dan untuk ball bearingnya pun dia di sini sudah menggunakan stainless steel ball bearing. Ada juga satu pinion gear pakai bahan brass seperti biasa. Lalu untuk support pada bagian pinion gear size-nya ada di 7 kali 14 kali 4, dan tadi saya belum hitung ya support pada bagian spool size-nya di 7 kali 11 kali 3. Kemudian kita lanjut lagi pada bagian drive gear. Nah di sini nih untuk perubahan terbesar Daido Baratus ini ada pada bagian jantung untuk reel ini, men. Nah di sini pada bagian drive gearnya dia sudah menggunakan kombinasi antara mangan atau brass dengan stainless steel.
Untuk main gearnya dia pakai bahan mangan, brass. Ini gede sekali untuk diameternya, men. Ini lebar untuk diameternya. Kemudian pada bagian as dia menggunakan bahan stainless steel, dan untuk bagian idle gearnya pun dia menggunakan bahan stainless steel yang langsung jadi satu bodi dengan asnya. Di sini untuk size panjang as ada di 24,79, diameter sebelah kiri di 697, diameter sebelah kanan 6,95, lebar main gear di 31,86 mili, untuk tebalnya 1,82. Kemudian untuk drive gearnya ini pun cukup lebar ya di sini ya. Terlihat cukup lebar giginya, men, di 3,1 mili. Kemudian untuk diameter idle gearnya ada di 11,13 mm. Nah, jadi dengan menggunakan drive gear berbahan mangan atau brass seperti ini, tentunya dia akan memiliki tingkat kepresisian yang lebih tinggi, karena untuk pembuatan bahan mangan seperti ini dia menggunakan sistem cutting atau sistem CNC atau sistem forging ya kalau dari Daido ini, di mana dengan menggunakan sistem forging seperti ini akan menghasilkan sebuah spare part dengan tingkat surface yang jauh lebih halus. Jadi untuk efeknya adalah nanti untuk tingkat kepresisian produk itu akan jadi lebih tinggi, hingga nanti untuk putaran handle juga akan berasa lebih halus dan juga lebih ringan waktu kita putar, men. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi. Di sini untuk bagian oscillating slider dia menggunakan bahan zinc. Untuk oscillating slider dia disupport dengan satu buah slider shaft yang ada pada bagian atas. Ini untuk oscillating slidernya. Kemudian di bagian oscillating gear dia sudah dikunci dengan satu buah skrup di sini. Kemudian untuk oscillating gear cukup lebar size-nya. Size-nya ini diameternya ada di berapa ini? 21,50 dengan ketebalan gigi di 2,63. Kemudian untuk oscillating gear dia juga sudah disupport dengan ball bearing support. Nah, jadi dari sistem oscillating gearnya itu udah sempurna, dia udah diberikan skrup dan juga dia udah diberikan support ball bearing di sini. Jadinya pasti dia akan sempurna ya. Cuman ini ball bearing biasanya lengket pada bagian sini, men. Nggak akan saya bongkar paksa, kita biarin aja. Yang pasti sih sini ball bearing udah stainless steel semua. Di bagian support untuk drive gear pun dia sudah menggunakan stainless steel bearing. Dan di sini kalau saya ukur ya, untuk size sebelah kanan 7 kali 11 kali 3. Kemudian untuk handle pun di sini saya akan coba buka. Nah, handle-nya dia pasti udah removable, men. Karena dari Daido ini untuk handle-nya mulai dari rail murah sampai rail mahal itu semua dia udah removable. Kelebihannya yaitu kita bisa maintenance secara mandiri, men. Dan di sini untuk support dia langsung dari as ya. Ini ada dudukannya dari as yang sebelah dalam, dan yang sebelah luar ini dia pakai apa nih? Dia pakai ball bearing. Ya, ini ball bearing, men. Tuh. Ini menggunakan satu ball bearing, dan untuk size-nya ada di 4 kali 7 kali 2. Oke. Jadi untuk jumlah ball bearing pada reel ini langsung juga akan saya hitung. Ada 7 plus 1 untuk spesifikasinya. Satu ada pada bagian knob, satu ada pada bagian support spool, satu ada pada bagian line roller, satu ada pada bagian pinion gear, 2 pada bagian drive gear, dan 1 pada bagian oscillating gear, plus 1 ada pada bagian one way system. Udah bener banget. Dan untuk reel ini pun dia sudah diklaim dari Daido sudah menggunakan proteksi atau udah menggunakan 360 degrees water protection dari Daido, di mana untuk reel ini dia sudah menggunakan spare part yang tahan terhadap korosi, terutama korosi yang diakibatkan oleh air laut, yang berarti bahwa untuk internal parts dari reel ini dan untuk external partsnya itu dia sudah menggunakan sebagian besar dari bahan stainless steel, pencampuran antara stainless steel, kuningan, karbon, di sini udah ada semua. Dan kalau kita cek untuk tingkat reaksi magnet yang ada pada reel ini, terbilang di sini tuh washer-washernya ini aman sekali, men. Nah, ini menggunakan stainless steel 304. Kalau yang ini dia menggunakan full ini kayaknya bahan aluminium, men, yang ini, men. Cuma ada satu yang 304. Ini berada di bagian paling atas, di bagian paling luar untuk pinion gearnya. Kemudian washer aman, skrup semua aman.
clicker aman. Kemudian apa lagi ya? Kalau ball bearing sih wajar, men. Aman. Rotor aman, washer rotor aman. Knop aman. Nah, terbilang sangat minim sekali untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, dan bisa dibilang untuk reel ini sudah bisa disebut sebagai sebuah reel salt water karena dia sudah memenuhi 3 kriteria utama ya. Yang pertama adalah dia sudah menggunakan spare part yang memiliki kadar besi atau kandungan besi yang rendah. Dia sudah terdiri dari entahkah itu stainless steel, mangan, ataupun bahan dural. Dan untuk reel ini dia terdiri dari sebagian besar bahannya stainless steel, mamen. Dan kemudian untuk hal yang kedua adalah dia sudah menggunakan bahan bodi dan rotor minimal itu menggunakan bahan karbon. Kalau di reel ini dia menggunakan bahan reinforced power graphite 2. Cuman di sini saya tetap masukkan ke dalam kategori salt water karena untuk bahan grafitnya ini udah sangat kaku sekali, mamen. Karena dengan tingkat kekerasan seperti ini akan membuat tingkat kenyamanan kita juga dalam menggunakan reelnya ini akan lebih enak, mamen. Terutama pada waktu kita lagi fight sama ikan besar. Jadi kalau kita pakai bahan reel arm ini, terutama bahan yang agak tidak terlalu kaku, itu akan sangat effort sekali untuk meretrieve pada saat terjadi beban besar pada bagian ujung joran kita atau pada saat kita lagi menggasak ikan yang berukuran besar, mamen. Karena waktu kita putar handle ada efek reel armnya itu agak meleot, dia meleot ke kanan biasanya, mamen, meleot ke kanan kayak gini. Jadi kayak nggak mau diengkol gitu untuk handle-nya, dan itu sangat tidak nyaman sekali karena saya sudah pernah merasakan. Jadi dengan menggunakan bahan yang kokoh dan bahan yang kaku seperti ini, dia tentunya akan menambah kenyamanan dan juga kekuatan pada saat kita lagi fight dengan ikan berukuran besar. Dan kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah dari segi ball bearing. Untuk reel ini dia sudah menggunakan stainless steel ball bearing. Nah ini. Dan dengan menggunakan stainless steel ball bearing ini tentunya pada waktu kita melakukan kegiatan memancing kita, terutama di spot saltwater, kita enggak perlu terlalu khawatir lagi. Tetapi walaupun untuk reel ini sudah dikategorikan ke dalam sebuah reel saltwater, perawatan itu tetap wajib dilakukan, mamen. Karena walaupun reelnya sudah mumpuni, kalau kita rawat, itu tetap akan terjadi penggaraman pada reel ini yang bisa menyebabkan kemacetan ataupun malfungsi di kemudian hari. Jadi perawatan itu wajib ya. Dan untuk perawatannya itu sesuai dengan kondisi mancing kita di lapangan. Mungkin kalau saya sebut sih mancing kering ya. Kita mancing di laut, tidak terkena air. Air itu cuman kayak embun-embun gitu. Pulangnya itu paling untuk perawatannya kita lap dengan kain basah di seluruh bodi untuk reelnya. Kemudian yang pasti itu di bagian line roller wajib dibongkar setiap kali kita melakukan kegiatan memancing, mamen. Karena untuk line roller ini walaupun kita mancingnya kering, tidak terkena air, PE ataupun mono itu dia akan tetap membawa air masuk ke bagian sini, mamen. Dan untuk ball bearing yang pada bagian dalamnya itu cukup rentan kemasukan air laut. Mungkin kalian bilang itu kan udah stainless steel, aman. Jangan salah ya, air laut itu kalau masuk dia bisa terjadi penggaraman, mamen. Dan garam itu yang nanti akan membuat bearing kita itu jadi macet. Bukan korosi ya, garam yang membuat dia jadi macet. Dan tidak menutup kemungkinan pun bahwa akan terjadi korosi. Dan kemudian selain daripada itu, untuk perubahan dari reel Daido Baratus ini, tadi kita udah lihat ya, kalau dari segi desain ada sedikit perubahan kecil di beberapa titik ya. Ada sedikit perubahan kecil, misalnya dari bentukan spool, stripingnya, aksennya, kemudian di bagian body trimnya, cuttingnya agak sedikit diamond gitu. Kemudian di bagian knob ada aksesoris sedikit kayak gini, mamen. Dan kemudian juga di bagian ini, housing clicker, dia juga sudah menggunakan tipe CNC yang jauh lebih mantap untuk suara clickernya jadi lebih stabil. Dan kemudian juga yang pasti dalam ini di jantung untuk reelnya ini dia sudah menggunakan bahan mangan. Kalau kita bandingkan dengan yang lama masih menggunakan bahan zinc, otomatis ini akan jadi lebih kuat, mamen. Dan untuk harga sih si Daido Baratus ini, kalau yang lama itu saya lupa ya, di 500 kalau nggak salah ya, di sekitar 500.000. Kalau yang baru ini di sekitar 600-an ribu. Upgrade harganya di sekitar 100 ribuan. Dan menurut saya sih kalau di up 100 ribuan dengan konsep seperti ini ya masih bisa terima banget, mamen. Karena kita udah dapat
main gear berbahan brass, dan juga kita udah dapat sebuah produk yang support terhadap salt water. Jadi menurut saya masih worth it untuk si Daido Baratus ini. Dan saya lupa ya untuk update di bagian seal system. Untuk reel ini juga dia sudah memiliki beberapa seal system, beberapa titik karet seal seperti pada bagian spool. Untuk rotornya pun dia udah menggunakan cover rotor yang ada 2 karet seal juga di bagian nut dan juga di bagian cover rotornya ini. Kemudian dari bentukan spoolnya pun dia udah mendukung ya, lubangnya dikit, jadi kalau kena cipratan air, rock spoolnya ini akan menahan air, mamen. Cukup signifikan ya di situ ya. Dan kemudian juga di bagian handle di sini, nah, nih sambungan handle, dan pada AC cap-nya di bagian sini nanti dia juga akan ada karet seal-nya. Dan kalau kalian tanya untuk Daido Baratus Extreme PSSW ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain casting, untuk bermain turnamen di segala lini ya, entahkah itu kolaman, kemudian gale, kemudian bawal, apalah indukan, itu udah masuk semua sih. Dan kemudian untuk bermain mandas, dasaran, lalu light jigging, di kelas jigging di laut, kalau yang 6000 ini pun bisa kalian bawa tuh. Di laut sekitar 100 meter itu masih oke sekali, mamen. Dan kemudian selain daripada itu rock fishing, kemudian pasiran, untuk PE di size 6000 kalian bisa gunakan PE 2 ke atas, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Untuk joran kalian bisa gunakan joran di PE 13, 24. Kemudian untuk spot, saltwater, freshwater tentunya udah libas habis. Dan untuk harga seperti tadi saya bilang, reel Daido Baratus ini dibanderol di range harga di sekitar 600-an ribu. Dan buat teman-teman semua mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, bisa kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan satu hal lagi yang membuat reel ini menjadi semakin rekomendasi di mata kita para angler Indonesia adalah dalam segi spare part ya. Karena dari Daido sih mereka udah berkali-kali mengklaim bahwa untuk produk mereka itu spare partnya itu ready, mamen. Terutama di bagian-bagian yang krusial itu ada, mamen. Tinggal kalau seandainya terjadi kerusakan, kalian kirimkan aja produknya itu ke Daido Service Center. Dan untuk caranya itu bukan dengan cara kita mengirimkan spare part dan kita lakukan reparasi mandiri. Untuk caranya itu kita kirimkan produk kita ke DSC atau Daido Service Center. Mereka yang akan menangani untuk produk-produk mereka, mamen. Mungkin agak sedikit effort di waktu, terutama karena kita harus kirim produk kita, tunggu untuk servisnya dan dikirim kembali ke kita, sedikit effort dan juga sedikit memakan biaya, tetapi yang pasti untuk produknya itu akan ditangani langsung oleh ahlinya, sehingga nanti pada saat kita kirimkan produk kita, untuk produk kita itu tentunya akan dicek secara secara keseluruhan apa aja yang terjadi dan bisa ditanggulangi, dan waktu balik ke kita itu akan sangat maksimal sekali sih untuk kinerjanya nanti, mamen. Bisa dibilang 99% jadi kayak baru lagi, harusnya kayak gitu. Dan juga dengan pengiriman seperti ini, kalau saya lihat dari cara Daido bermain ini, mereka kayaknya pengen langsung menguji produk-produk mereka di lapangan, dan mereka pengen melihat untuk kelemahan-kelemahan yang terjadi pada produk mereka, mamen. Makanya mereka minta untuk produknya itu dikirimkan ke tempat mereka untuk diuji lab lagi. Dan kalau seandainya ada memang terjadi kelemahan pada produk mereka, mereka pasti akan melakukan improvisasi lagi terhadap produk mereka agar menutupi kelemahan yang ada. Nah, jadi dengan cara kita mengirimkan produk kita ke mereka juga, ini secara tidak langsung akan membantu berkembangnya produk ini ke depannya, mamen. Oke. Jadi kurang lebih sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.